Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Komang Sumarta, owner dari Ayu Moda Collection. Kita ingin mengetahui bagaimana penjualan di baju di tengah situasi pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa Pak Komang Sumarta. Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat, selamat sore. Luar biasa. Ya. Sehat selalu ya Pak sehat Komang. gitu ya. Luar biasa Pak Komang, ini penjualan baju ya di tengah situasi pandemi yang masih menjadi kebutuhan pokok ini kan masih makanan. Nah, bagaimana dengan penjualan baju nih Pak Komang di situasi pandemi? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa Ya. dalam kondisi seperti ini, pandemi ini, daya beli masyarakat sangat Menurun. berkurang ya, bahkan minim sekali Ya. Bu. Apalagi di saat-saat seperti ini, pasar semua tutup, apalagi di Bali ini adalah basic dari ekonomi adalah pariwisata. Sehingga mungkin pemasaran agak susah. Pemasaran dilakukan dengan cara door to door atau kita jual ke reseller dengan material-material yang agak rumah lah, Ya. murah hingga terjangkau oleh Iya. pembeli. Jadi, artinya Ya. Berbagai hal dilakukan di situasi pandemi saat ini ya Pak berinovasi Komang ya. ya. Pak Komang, sejak kapan Pak Komang memulai bisnis untuk di collection ini Pak? Sebenarnya collection dimulai 2004. Flashback ke belakang, sebelumnya saya bergerak di bidang tas. Oh, Ya, jadi awalnya tas. Hanya manate, kulit, itu dipadu dengan kulit, dengan kain. Itu kebetulan saya dulu punya tamu namanya Mia sama Dani dari Amerika. Ya. Terus dia bawa baju, dia beli di Body Hansel. Terus saya ditawarin, bisa nggak bikin ini gitu. Oh, Tidak panjang lebar, saya bilang bisa. Padahal pada saat itu tidak Yang tidak tahu. penting disampaikan bisa dulu Pak. Ya bisa dulu, saya pede bilang bisa. Ya. Terus biasanya dibeliin material berapa potong, terus disuruh saya bikin biar besok sore selesai. Saya bilang iya siap gitu. Nah, kebetulan saya punya teman di office lain jualan baju di Arshop itu yang saya tanya kemana saya harus jahit kain seperti ini. Pada saat itu adalah modal bajunya dia bidol dari Kringkel gitu. Terus ditunjukin saya ke Gianyar gitu, di Tulikup. Pada saat itu juga saya berangkat ke Tulikup. Kebetulan pada saat itu diterima dan saya janji dengan tamu sore. Terus di Tulikup itu bisa selesai sebelum jam 10 gitu. Saya langsung ambil, saya kasih ke Perjuangan gitu ya Pak ya untuk memulai saat itu. itulah awalnya sebenarnya. Sampai sekarang lah saya bergerak di bidang ini karena menurut saya dari bergerak di bidang tekstil ini lebih mudah daripada anyaman yang lain, daripada kerajinan yang lain ya. Kalau sini prosesnya lebih cepat, kalau kerajinan lain agak lambat, sehingga sampai sekarang lah saya bergerak di bidang ini. Artinya sudah dari tahun untuk di baju sudah 2004. Ya, 2004 sebenarnya awal. Ini sebuah perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya untuk bisa bertahan, masih eksis gitu kan Ayu Moda Collection sampai saat ini, bahkan di situasi pandemi juga masih tetap eksis dengan berbagai inovasi gitu. Kita melihat sebelumnya Pak, sebelum pandemi ini untuk marketnya ini kemana saja Pak? Ya, apakah sampai ekspor sudah? Ya, itu tapi tidak direct langsung ke saya. Itu ada teman yang bawain tamu, saya kirim ke Ubud. Ubud memang ini diekspor ke berbagai negara, tentunya Amerika, Korea, Jepang, itu sangat senang sama ini. Apalagi di sana katanya ini dengan baju-baju seperti ini dipakai yoga, itu sedang trennya yoga. Makanya tentunya banyak juga pada saat itu ada permintaan ya Pak ya untuk di luar negeri gitu. Ya untuk saat ini Pak di situasi pandemi tentunya juga kita sangat merasakan dampak. Tapi kalau melihat perbandingan sebelum pandemi dibandingkan pandemi mengalami penurunan, jika dipresentasikan berapa persen Pak? Ya sangat jauh sekali itu. Paling lebih 50% ya Pak? Lebih itu. Saya door to door dengan juga ngasih ke reseller-reseller yang jual online. Saya tidak langsung jual di online, tetapi saya ngasih reseller yang jualan di online gitu. Oh iya. Dan juga mungkin ketika door to door, face to face, kita bisa juga ngobrol gitu ya Pak ya, tentang kondisi saat ini gitu kan. Tapi ini memang dari produksi, dari jahit, dari desain jahit kemudian sampai jadi ini memang sendiri Pak ya?
Ya ini dilakukan dengan istri, sebenarnya sih yang lebih berkompeten adalah istri saya sebenarnya. Jadi Saya bersama membantu istri ya Pak ya, bersama, tentunya ya. ya. Itu memang berarti menjahit sendiri, Ya jari sendiri, model dibikin sendiri gitu ya. desain ya Pak ya. Ya kadang-kadang foto dikasih, bisa lah Pak bikin seperti ini. Oh ya, jadi dicoba, customer ya. bawa foto Ya, saja, foto minta saja, request ya. seperti Request, ini, ya. bisa ya Pak ya, luar biasa. Iya. Dan ini untuk bahannya Pak, ini didatangkan dari mana Pak? Untuk Saya, kainnya? kalau ini masih ada di Bali. Di Bali ya. Ya. Dan Masih ada sejauh ini Pak, selama proses pengembangan kemudian penjualan juga tidak ada masalah ya terkait bahan baku dari pembuatannya. Ya tidak ada selama ini tidak ada sih. Ya. Tetap bisa terpenuhi. Gitu. Selama pandemi nih Pak, tentunya juga masyarakat sudah adanya penurunan daya beli ya Pak ya. Ya, ya. Ini bagaimana Moda Collection ini memberikan kualitas bagus dengan harga terjangkau. Ya tentu itu inovasi Ya. yang harus disiasati sebenarnya dalam Itu sudah dilakukan ya, ya, Pak? kondisi seperti ini ya. Seperti inilah modal-modal pada material yang seharusnya seperti ini Lycra 40S yang apa namanya mahal dikit ya, Ya, ya. diganti dengan material yang lebih murah, Yang tapi di bawahnya. model tetap seperti itu. Dengan harga yang lebih terjangkau ya Pak ya. harga Dan yang untuk terjangkau. di situasi pandemi yang paling laris itu yang apa Pak saat pandemi saat ini? Ya inilah seperti tank top seperti ini itu warna TD Tadi ya. ya seperti ya tank top yang lain tapi dengan material itu Yang dah lebih seperti tadi murah, yang lebih ya. murah. Dan ini untuk start harga mulai dari harga berapa Pak? Kalau ini dari 250-an sampai paling rendah 75.000 lah. 170.000 sampai 250-an ya. Itu jangkau dan saat ini memang masyarakat kita juga mungkin nyarinya yang harganya lebih terjangkau. Ya. Dan bagaimana Ayu Moda Collection ini memiliki strategi khusus Pak untuk tetap bisa survive bertahan di situasi pandemi? Ya gitu lah seperti tadi kita terus berinovasi terus dari model kita bersaing dengan model mengganti material yang itu kita menghubungi reseller di yang jual-jual online itu ya kita cari di mana digital market kita Langsung dihubungi, ya langsung kita hubungi resellernya Pak ya? resellernya kita tunjukkan produk ini bilang open order lah gitu Iya. seperti itu yang bisa saya lakukan. Luar biasa segala Ya. aktivitas sudah dilakukan ya Pak ya, Ya. kita bisa bertahan ya Pak Ya, ya. tentunya. Kemudian juga mencoba penjualan online juga Pak. Saya selama ini masih nitip di online dan itu dah tadi kebetulan saya punya teman yang sudah punya toko di online besar, tokonya sudah legend dia, Ya. dia penjualannya banyak. Saya ke sana dropping kadang-kadang sampai 500, 300 gitu ya. Iya. Oh, sebelumnya ada toko mungkin? Saya dulu di Gilian ada, tapi sekarang sudah enggak. Dulu zaman masih masa di Kuta, saya 10 tahun di Kuta. Di Kuta ya Pak Ya. ya. Dan Terus- saat ini Kuta menunjukkan Ya, sepi sekali. Ya. Dan saat ini Ya. memang menyiasati untuk bagaimana kita bisa tetap bertahan Ya. berjualan gitu memang via online itu tadi Pak. Ya, Dan rencana ke depan apa nih Pak untuk mengembangkan Ayu Moda Collection? ya tentunya kita berharap sih dari semua stakeholder yang jelas itu pemerintah ya. Ya, ada yang disampaikan Pak oleh Ya, pemerintah. memberikan akses dan ruang yang lebih luas lah kepada entrepreneur yang seperti saya pemula lah dibilang ya kecil gitu, akses permodalan, tempat untuk exhibition biar bisa memperkenalkan produk kan seperti itu Sir. Yang saya tahu seperti teman-teman di luar bilang kalau market di luar kadang-kadang Sabtu Minggu dan hari-hari libur nasional diberikan tempat ya di lapangan di alun-alun itu untuk menggelar lapaknya. Cara harapan saya kan seperti itu kalau bisa di Bali lah itu semua kabupaten menyelenggarakan seperti itu, sehingga entrepreneur baru itu tumbuh dan mendapat ruang untuk memperkenalkan produknya gitu. Jadi itu harapan kepada pemerintah Provinsi Bali tentunya ya Pak ya, untuk memberikan kemudahan, kemudian pemodalan dan juga dengan adanya diberikannya ruang gitu Pak ya, mungkin bisa dijadwalkan di lapangan dengan jadwal yang berbeda sehingga tidak terjadi kerumunan. Kita mengingat kita juga saat ini sedang mengatasi bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19 ya Pak ya. Dan untuk inovasinya Pak, ini kan di situasi pandemi, ini kan biasanya permintaan untuk masker gitu juga apakah produksi juga? Ya sebenarnya saya di awal sudah produksi sebelum ada produksi masker kain saya sudah produksi dulu.
Ya. sebelum ngetren ya Pak ya? Ya, sebelum Ya. sampai permintaan sangat tinggi pada saat itu dari Awal pandemi mungkin Pak ya? ya di awal pandemi itu ada sekitar 2 bulan lah yang sebelum ada dari pemerintah yang mengeluarkan gratis. Ya, ya. Saya sampai dimarah-marahin sama customer itu karena keterlambatan pengiriman. Karena gitu, ya. banyaknya permintaan ya Pak ya, Ya. luar biasa. Jadi saat ini di situasi pandemi tentunya masih bertahan ya Pak ya dengan segala aktivitas dan usaha. Ya, masih lah jalan-jalannya aja. Ya. Ya Pak, jadi memang di situasi sulit ini kita tidak bisa tidak merasakan sendiri, tapi memang Ya, banyak itu global, semua ya. ya semua masyarakat merasakan di situasi pandemi ini. Kemudian Pak, untuk pemasaran saat ini apakah hanya di Bali saja atau sudah sampai ke luar Bali dan seluruh Indonesia nih targetnya? Oh, tapi karena pandemi ini masih skopnya lokal lah. Kenapa ya Pak? Ya, karena keluar kan sulit. Ya. Pada saat awal-awal pandemi memang dapat saya keluar gitu. Dengan bikin baju-baju Hawaii itu permintaan dari Australia. Ini dari Itu ya mancanegara, ya. karena ada teman-teman ya punya ipar di sana, dia punya teman banyak di Australia gitu, Iya. di bagian negara itu dikumpulin ada 3, 4, 5, sehingga kalau 50 tak kirim gitu, Ya, ya itu ya. Ya, terus dilakukan dan terus berusaha ya Pak ya. Ya. Jadi memang di situasi pandemi ini kita tidak hanya tinggal diam menunggu kapan pandemi selesai, tapi apa yang bisa kita lakukan di situasi sulit ini. Iya, Ya Pak, jadi untuk pemasaran artinya saat ini masih lokal ya Pak ya? Ya, Kan masih lah ada di di lokal. sekitaran lokal. Pak, melihat kompetitor penjual baju, kain dan semacam ini kan luar biasa banyak ya di Bali. Ya, banyak, Bagaimana Pak betul. melihat saat ini kompetitor dan bagaimana juga bisa mempertahankan produk sehingga masih tetap eksis? ya itulah tadi kalau saya berinovasi dengan model-model itu, ya Dan kualitas ya Pak ya ya tentunya. kualitas tentu dengan model-model yang baru-baru ya, itu Iya. kita itu yang Sehingga kedepankan ya. tidak sama ya dengan yang Ya, lainnya. dengan Jadi kan itu motivasi ya Pak ya untuk Ya. terus berkarya Pak ya. Pak Komang, mungkin bisa terakhir disampaikan kepada rekan-rekan pelaku bisnis yang saat ini mungkin tidak siap, bahkan bingung apa yang ingin disampaikan, dilakukan di situasi pandemi, situasi sulit. Tapi Pak Komang Sumarta bersama istri dan tim di Ayu Moda Collection masih tetap survive, bahkan terus berinovasi. Apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak. Ya, kita berharap kepada teman-teman bisnis ya yang sama dengan saya, mungkin bisnis yang lain dalam situasi seperti pandemi ini tetap semangat berkarya lah, jangan putus asa gitu. Karena semua seperti ini kan, karena ini kejadiannya global. Global. Ya, berharap semangat ya, ya. semangat. Jangan putus asa gitu. Iya, jangan tetap semangat dan jangan putus asa pemirsa Bali TV. Baik Pak, terima kasih banyak informasinya. Ya, Sehat-sehat dan sukses sama-sama, selalu. terima kasih, semoga Ya. sehat. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Komang Sumarta, owner dari Ayu Moda Collection. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi. Sehat.